Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang satu kasus hukum yang menarik di Singapura. Ya, kurang lebih ada Mr. Jun, ya, warga negara China, menggugat mantan pacarnya, Miss Wei. Ya. Dia warga negara Taiwan dan juga Grenada, jadi double citizenship, untuk mengembalikan pemberian selama mereka pacaran yang nilainya mencapai 8 juta sin dolar atau sekitar 88 M. Dan gugatan dia menang gitu loh. Nah, pertanyaannya, memangnya kalau hubungan asmara berakhir gitu ya, ini tidak ada hubungan suami istri, hadiah pemberiannya harus dikembalikan gitu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya sebagai berikut. Jadi Mr. Jun ini seorang dokter gigi yang sukses di Beijing. Dia kenal dengan Miss Wei, seorang pengusaha di konferensi medis di Taiwan. Nah, Mr. Jun ini waktu kenal sudah menikah selama 27 tahun, dan waktu di pengadilan mengaku sedang dalam proses perceraian, walaupun sampai dengan diputus ya, karena proses pengadilan ini berlangsung selama beberapa tahun. Itu belum keluar status keputusannya. Jadi sama istrinya belum dikasih izin untuk menceraikan gitu. Ya, detailnya saya kurang tahu kalau itu ya. Nah, kemudian Miss Wei ini menarik. Ya. Dia seorang pengusaha, punya 5 anak, 3 anak dari suaminya yang pertama, 1 anak dari boyfriendnya, kalau saya baca di artikel, dan 1 anak perempuan hasil dari surogasi. Surogasi itu mungkin di Indonesia masih belum belum sah ya, nggak boleh ya. Jadi kayak pembuahannya suami istri di bayi tabung, tapi dititipkan di ibu pengganti gitu, surrogate mother gitu. Nah, jadi mereka berdua, Mr. Wei dan Mr. Jun ini punya 1 anak perempuan hasil dari surrogate yang katanya sih operasinya di Amerika, tapi lahirnya di Kamboja. Dan terbukti sudah dites DNA-nya memang anaknya Mr. Wei. Mereka kenalannya 2016, pisahnya 2019. Jadi cukup singkat sih, hanya sekitar 3 tahun. Nah, selama kenalan dan pacaran, Mr. Jun ini sudah memberikan berbagai hadiah ya. Dan setelah mungkin hubungannya berakhir dan mungkin berakhirnya juga tidak baik gitu ya, dia memutuskan untuk menggugat dia di pengadilan. Hadiah pemberian yang dia gugat itu banyak Bapak Ibu. Jadi kalau pas saya baca itu ada 13-14 item. Cuman ada item yang dikeluarkan. Kalau nggak salah yang dikeluarkan itu hadiah Rolex, eh, sama apa? Hadiah Rolex, sama satu lagi adalah dia bantu si Miss Wei ini melunasin tagihan cicilannya yang terakhir untuk rumahnya atas nama dia. Itu dikeluarkan, sisanya dibagi sama pengadilan jadi 2 kategori. Yang bagi bukan Jun ini, yang bagi pengadilan. Jadi kategori pertama ada apartemen A, mobil, opsi beli apartemen B, sama toko. Nah, di Singapura opsi beli itu ternyata ada nilainya juga gitu. Dan apartemen yang saya sebut itu semua apartemen mewah yang harganya sudah di atas 1 juta dolar. Kemudian kategori kedua itu klinik A, ya, biaya surogasi di US, klinik B. Jadi mereka berdua sempat mau investasi buka klinik gitu. Sama biaya mengurus kewarganegaraan Grenada gitu. Jadi ada dua kategori ya. Dari 2 kategori ini ada juga yang tidak masuk. Jadi yang tadi itu jam tangan Rolex sama hadiah, atau menurut cewek itu hadiah lah ya, yang dikasih oleh Jun ke dia untuk melunasin pembayaran terakhir rumahnya itu. Nah, versi Wei ya, yang ceweknya Miss Wei, semua yang dikasih itu hadiah, tanda bukti cinta, komitmen gitu loh. Ngapain kan orang ngasih hadiah sampai segitu banyak kalau dia nggak ada janji untuk menikahinya dia. Jadi memang omongannya adalah kalau dia sudah bercerai nanti dia akan menikah. Makanya untuk memastikan hubungan mereka terus berlanjut, dia memberikan hadiah gitu. Karena pada saat dicek memang atas namanya semua atas nama Miss Wei, bukan atas nama si Jun itu. Uangnya dia kasih dan dia beli gitu. Nah, kemudian klinik yang dibeli itu juga tujuannya supaya si Jun ini kalau nanti dia sudah selesai perceraiannya di sana, dia pindah ke Singapura. Ini courtnya atau pengadilannya di Singapura karena banyak harta yang disengketakan ada di Singapura. Jadi supaya dia bisa buka praktek di sana.
Itu versi yang cewek ya, Miss Wei ya. Nah, versi Jun yang cowok. Si Wei ini justru yang mengompori dia supaya bercerai. Dia yang menggoda-goda gitu, anggapannya begitu. Nah, Jun menganggap pemberian ini dia lakukan karena mereka mau menikah. Karena tidak jadi, ya harusnya dikembalikan. Dan karena mereka tidak menikah, tidak masuk dalam kategori harta gono gini. Jadi logikanya seperti itu. Ya. Yang cewek menganggap itu hadiah, yang cowok bilang, ini saya berikan dalam konteks kita mau nikah. Nikahnya kan nggak jadi. Ya udah dikembalikan dong. Nah, jadi oleh Wei dianggap sebagian itu perwalian, artinya memang betul atas nama kamu, tapi itu titipan dari saya, trust gitu. Sebagian lagi itu ada yang memang pinjaman, karena di dalam beberapa bukti-bukti percakapan, beberapa item itu memang ada percakapan, ini saya pinjam dulu deh, nah, kalimatnya seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana membuktikan yang mana itu perwalian atau trust, mana itu pinjaman. Nah, jadi trust itu amanat gitu ya, wali atau amanat. Prinsipnya adalah si A minta tolong si B lakukan X, Y, Z. Nah, karena sifatnya minta tolong, mempercayakan orang untuk melakukan hal untuk atas nama dia, sifatnya itu bukan harta pemberian, bukan pemberian kepada dia, cuma minta tolong aja. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa uang yang dia kasih itu sifatnya itu adalah trust, ya, minta tolong, disampaikanlah bukti percakapannya. Ya. Jadi apa namanya? Memang pada waktu transfer aset, jadi dia transfer uang dari Jun transfer ke Wei itu ada kata-kata, oke, ini minta tolong kamu beli rumah ya, nanti kalau kita nikah tinggal di situ. Kasarannya gitu. Ya. Jadi ada kalimat seperti itu dalam percakapannya. Ini sorry, ini bukan Wei, ini Jun ya, maaf ya. Jadi Junnya menyampaikan waktu dia itu memang sifatnya minta tolong, bukan dikasih kepada dia. Nah, di pengadilan sebelumnya, jadi yang saya baca ini sudah keputusan di level banding. Di pengadilan sebelumnya ternyata percakapan bahwa ini apartemen ini, klinik ini, saya transfer uang kamu, tolong ya kamu ini ya, tapi nanti untuk saya sama kamu setelah bersama. Kasarannya begitu. Itu diterima. Sehingga Miss Wei itu divonis harus kembalikan semuanya. Nah, di level banding, si Miss Wei-nya mengajukan, ini kan hadiah, karena hadiah keterpisah 50-50 dong. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Intinya waktu di level pengadilan pertama si ceweknya kalah, terus ceweknya mengajukan banding, yang tadinya dia minta semua sekarang menjadi 50%. Nah, tapi waktu banding itu juga ditolak. Kenapa? Karena tidak ada bukti yang menyatakan waktu si Junnya transfer, dia bilang 50% jadi punyanya dia. Jadi tidak ada kalimat atau percakapan yang membuktikan bahwa ini uang saya transfer, ini setengah punya kamu ya. Kasarannya nggak ada kalimat begitu. Nah, sehingga itu tidak bisa klaim seperti itu, dan mereka tidak status pernikahan. Jadi bukan harta gono gini. Nah, kemudian ada pula penggunaan tidak sesuai trust. Ya. Jadi kalau misalnya tadi trust itu saya minta A minta tolong B lakukan X, Y, Z, disepakatin gitu ya. Tapi ternyata dia nggak jadi lakukan X, Y, Z, uangnya dipakai untuk hal lain. Nah, itu dianggap sebagai breach of trust. Ya. Misalnya yang cowok kasih uang ke cewek, dia bilang, tolong beli DP di sini untuk buka klinik, beli toko nih, nanti kita mau buka usaha bersama. Sama cewek itu dipakai untuk beli jam tangan misalnya. Nah, kalau misalnya sudah jelas waktu ditransfer peruntukannya apa dan dipakai tidak sesuai peruntukan, maka dianggap si orang yang menggunakan itu juga melanggar trust yang diberikan, ya, sehingga harus dikembalikan seperti itu. Nah, salah satunya itu adalah biaya surogasi bayi gitu. Jadi saya nggak tahu kalau kamu baca dia punya tulisan lengkap itu banyak sekali isinya. Intinya biaya surogasi bayi ini $1 juta menurut si cewek. Dan apa namanya, mungkin dalam prakteknya nggak full 1 juta, mungkin cuma berapa, sisanya dipakai apa, sehingga cowoknya minta dikembalikan. Nah, waktu di pengadilan pertama cowoknya menang, waktu dibanding juga cowoknya menang. Nah, itu yang kategori pertama ya. Jadi
Kategori pertama tadi ini, apartemen, mobil, opsi beli, dan toko. Intinya adalah si cowoknya, Jun, berhasil membuktikan bahwa pada saat dikasih itu sifatnya adalah minta tolong. Sehingga walaupun atas aset atas nama kamu, bisa saya buktikan juga, maka disuruh kembalikan. Nah, yang kedua bagaimana untuk yang kategori ini, klinik, biaya surogasi, klinik, dan biaya kewarganegaraan. Tadi sudah satu yang dibahas ya. Kalau yang untuk apa namanya biaya surogasi ini, mungkin ada sebagian uang yang dipakai untuk hal lain sehingga dia gugat. Nah, kemudian untuk beberapa kategori kedua seperti biaya mengurus kewarganegaraan itu sama klinik gitu ya. Itu terungkap ada percakapan, ya udah ini nanti saya mau beli klinik di sini. Saya pinjam sama kamu sekian ya. Nah, sama cowok itu ditransfer. Nah, karena ada kata pinjam, berarti ini hubungannya pinjam meminjam. Karena pinjam harus dikembalikan juga gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, keputusan di tingkat pengadilan itu mengharuskan ceweknya Miss Wei mengembalikan sekitar 8 juta dolar yang dikeluarkan di level banding gitu. Nah, memang dari yang dikembalikan tuh ada penurunan. Jadi tadinya 8 juta dolar terus dikurangi sekitar 40.000 dolar karena ternyata si Jun ini juga pernah minjem uang sama cewek itu walaupun jumlahnya sedikit. Nah, tapi di luar itu karena ceweknya banding dan kalah, biaya legal 45 dolarnya juga ditanggung sama yang cewek itu. Nah, terus terang banyak sekali hal-hal yang sifatnya detail, referensi hukum yang dipakai dalam putusan hakim. Nah, kalau Bapak Ibu mau baca, bisa lihat di websitenya ini, di keputusannya, jadi apa saja yang dipakai. Dan menurut saya ya, ini entah love scam itu artinya penipuan tapi dengan dasar cinta, tapi sudah sampai ada anak loh, bukan cuma love scam via telepon, nggak pernah tatap muka loh. Atau benar-benar hubungan cinta tapi yang berakhir dengan perpisahan yang buruk. Intinya sih kalau hubungan berakhir tidak baik-baik, apalagi yang satu sudah punya istri, yang satu saya nggak tahu masih punya suami atau tidak. Ternyata kalau perpisahan yang buruk itu tidak hanya luka di hati saja, kondisi finansial juga bisa berantakan. Nah, semoga kita semua bijaksana dalam membina hubungan dengan orang lain. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.